Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika wajib atau matematika umum. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar ya. Ini definisinya. Definisinya yaitu jika N merupakan bilangan bulat positif, A dan B merupakan anggota himpunan bilangan real, maka berlaku B pangkat N sama dengan A ya. Maka B disebut sebagai akar pangkat N dari A. B ini disebut akar pangkat N dari A. Dan secara umum bentuk akar ditulis seperti ini ya. Jadi gini, misalkan B pangkat N itu sama dengan A ya. Maka B sama dengan B sama dengan akar N, akar A pangkat N. Nah ini ya. Jadi N-nya ini adalah pangkat ya. N-nya ini adalah pangkat ya. Oke, ini B-nya ini hasil, A-nya itu adalah bilangan pokoknya ya. Misalkan contoh gini, 3 pangkat 2 sama dengan 9 ya. Maka akar pangkat 2 ini kan pangkat. Nah, akar pangkat 2 dari 9 adalah 3 ya, seperti itu. Ini jadi kita balik misalkan ya, ini sama dengan sama dengan B ya. Nah seperti itu ya. Oke, misalkan satu lagi, 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2 ya. Bisa kelihatan ya, ini perbedaannya. Akar pangkat 3 dari 8 itu 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 adalah 8. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah itu ya untuk definisi atau bentuk umum dari bentuk akar sendiri ya. Oke, kita masuk ke sifat-sifatnya nih ya. Sifat-sifat bentuk akar ya. Nah, sifat-sifat akar, sifat-sifat bentuk akar ya. Nah, yang pertama, sifat-sifat bentuk akar itu kalau akar A dikali akar A itu sama dengan A ya, atau akarnya bisa hilang ya. Jadi kalau misalkan suatu bilangan akar yang bilangannya sama, berarti hasilnya misalkan nih, contoh akar 2 dikali akar 2, maka hasilnya 2. Kenapa? Karena kalau misalkan akar 2 dikali akar 2 itu akar 4 ya. Akar 4 itu adalah 2. Jadi gampangnya kalau akar A dikali akar A itu hasilnya A atau hilang akarnya ya, seperti itu. Sifat yang kedua, misalkan akar pangkat N dari A ya dikali akar pangkat N dari B itu sama dengan akar pangkat N ya A dikali B. Oke, misalkan akar pangkat 3 dari 3 dikali akar pangkat 3 dari 9. Nah, ini syaratnya pangkatnya harus sama ya. Kalau bilangan yang di dalam akarnya boleh beda, tapi pangkatnya harus sama, baru bisa menggunakan sifat yang kedua ini ya. Kalau misalkan akarnya bilangan di akarnya itu boleh berbeda tapi pangkatnya harus sama, maka hasilnya akar pangkat 3 dari 3 dikali 9 ya. Berapa? Berarti akar pangkat 3 dari 27. Akar pangkat 3 dari 27 adalah berapa? Berapa pangkat 3 yang hasilnya 27? Maka 3 ya, itu hasilnya. Oke, yang ketiga ya. Sifat yang ketiga adalah akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B, maka bisa kita sederhanakan jadi akar pangkat N A per B ya. Contohnya nih, misalkan contohnya akar 96 dibagi, nah ini kalau misalkan ada pangkat 2 berarti kalau akarnya tidak ada angkanya di sininya, berarti itu artinya ada angka 2 ya. Jadi misalkan suatu akar, kalau di sini ada 2, misalkan di sini 4, nggak usah ditulis ininya, tulis aja akar 4 ya. Tapi kalau 3, 4 dan seterusnya itu harus ditulis seperti ini, akar 3 dari 27 ya. Tapi kalau misalkan akarnya itu 2, itu nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Nah, akar 96 dibagi akar
Maka singkatnya kita bisa tulis akar 96 dibagi 6. Berapa akar 96 dibagi 6? Itu adalah akar 16. Akar 16 adalah 4 ya, seperti itu. Oke, misalkan contoh satu lagi nih. 4 akar 28 dibagi 3 akar 7 misalkan ya. Nah, kita sederhanakan, jadi keluarkan 4/3-nya. 4/3 karena tidak bisa dibagi ya. Jadi 4/3 akar dari 28/7. Berapa 28/7? Adalah 4 ya. Akar 4 berapa? Akar 4 itu adalah 2 ya. Maka 4/3 dikali 2. Hasilnya adalah 4 kali 2, 8/3. Ini dia hasilnya ya. Oke, untuk yang keempat nih, sifat yang keempat. Sifat yang keempat itu adalah B. B dikali akar N kuadrat dari A ditambah C akar N kuadrat dari B. Misalkan dari A ya, misalkan. Akarnya harus sama nih. Nah, itu maka bisa kita sederhanakan jadi A tambah B tambah C akar N pangkat A ya. Akar kuadrat N A akar kuadrat N dari A. Nah, ini ya. Atau untuk pengurangan juga sama. Misalkan B akar pangkat N dari A dikurangi C akar pangkat N dari A ya. Maka kita bisa sederhanakan B kurangi C ya. Oke. Nah, B kurangi C akar pangkat N dari A. Contohnya nih misalkan. Contohnya itu supaya lebih paham ya. Tapi ini syaratnya yang di dalam akarnya itu harus sama. Yang di dalam akarnya harus sama, lalu pangkatnya harus sama ya. Pangkat akarnya harus sama. Kalau yang di luarnya bilangan B dan C-nya boleh beda. Ini kan B, ini C. Itu berarti boleh beda ya. Kalau ini N, berarti harus sama akar pangkatnya. Ini A, berarti bilangan yang di dalam akarnya juga harus sama. Baru bisa digunakan sifat yang keempat ini. Misalkan contohnya 3 akar pangkat 5 dari 7 misalkan ya. Lalu ditambah 6 akar pangkat 5 dari 7 dikurangi 2 akar pangkat 5 dari 7. Nah, ini kan syaratnya sudah memenuhi. Pangkatnya sudah sama 5 ya. Pangkatnya sudah sama 5. Terus bilangan yang di dalam akarnya sudah sama 7. Nih 7, ini 7 ya. Berarti kita bisa menggunakan sifat yang keempat ini karena syarat-syaratnya sudah memenuhi. Berarti tinggal kita jumlahkan saja yang di luar akarnya. Berarti 3 ditambah 6 kurangi 2. Karena akarnya sama, kita tulis 1 aja. Akar pangkat 5 dari 7 ya. 3 tambah 6 9. 9 kurangi 2 adalah 7. Berarti 7 akar pangkat 5 dari 7. Ini adalah hasilnya ya. Untuk sifat yang keempat ya. Oke. Misalkan satu lagi nih contohnya. Contohnya itu misalkan nih ya. Contohnya itu misalkan akar 18 ditambah akar 8. Nah, kita buat dulu akar 18 ini terdiri dari akar istimewa berapa ya? Jadi harus ada salah satunya yang termasuk akar 2 perkalian dari 2 bilangan yang bisa dikalikan. Salah satunya itu bisa diakarkan. Berarti 18 itu adalah akar 9 dikali akar 2 ya. Lalu 8 itu adalah akar 4 dikali akar 2 ya. Nah, bisa nih kita selesaikan. Akar 9 berapa? 3 ya. Berarti 3 akar 2 ditambah akar 4 berapa? 2. Berarti 2 akar 2 ya. Bisa kita jumlahkan? Bisa Bu. Kenapa? Karena memenuhi syarat yang keempat. Bilangan di dalam akarnya sama nih. Yang ini 2, yang ini juga 2 sama.
sekarang pangkatnya sama ya, pangkatnya sama-sama 2. Kok ini mah nggak ada? Nah, kan Ibu udah bilang kalau misalkan akar tidak ditulis di sini akarnya berarti itu tandanya 2 ya. Berarti ini sama, ini 2, ini 2. Berarti bisa dijumlahkan, bisa kita jumlahkan bilangan yang di luarnya. 3 tambah 2 ya. Akar 2-nya kita tulis 1 aja, akar 2. Maka hasilnya 3 tambah 2 adalah 5. 5 akar 2. Ini ya hasilnya adalah 5 akar 2 untuk penyelesaian sifat yang keempat. Oke, kita masuk ke sifat yang kelima ya. Nah, sifat yang kelima nih. Nah, sifat yang kelima misalkan ya. Sifat yang kelima itu adalah akar pangkat N A pangkat N ya, sama dengan A. Kenapa Bu seperti ini? Lihat, karena ini kan akar pangkat, ini pangkat ya. Pangkat dan akar itu adalah kebalikan. Jadi misalkan, tapi syaratnya yang pangkat di akar ini dengan pangkat yang di dalam ini harus sama. Misalkan contohnya akar 5 dari 3 pangkat 5. Nah, ini kan sama, ini 5, ini 5. Berarti ini bisa habis ya. Maka sisanya adalah hasilnya 3 ya. Oke, misalkan satu lagi nih, misalkan di sini adalah 9 ya. Ini 17 pangkat 9. Nah, ini kan sama, yang di luar dan yang di dalam angkanya sama, berarti hasilnya 17. Nah, seperti itu ya untuk yang ke-5. Oke, sekarang masuk ke sifat yang ke-6. Nah, misalkan sifat yang ke-6 itu adalah P pangkat akar pangkat N dari A dikali Q akar pangkat N dari A. Nah, berarti ini syaratnya adalah pangkatnya harus sama dan yang di dalam akarnya juga harus sama ya. Nah, kalau yang di luar akarnya boleh berbeda. Misalkan, maka ini kita bisa selesaikan atau kita bisa sederhanakan P dikali Q akar pangkat N dari A. Ya, ini seperti penjumlahan dan pengurangan akar ya, sama-sama bisa yang dijumlahkannya itu yang di luar akarnya, tapi dengan syarat pangkatnya harus sama, lalu bilangan yang di dalam akarnya juga harus sama. Misalkan ya, 2 akar 50 ya ditambah 3 akar 32. Nah, misalkan ini bisa dikalikan ya, bisa dikalikan. Oh, ini bisa berbeda ya kalau perkalian. Kalau penjumlahan dan pengurangan kan itu bisa tidak harus sama ya yang di dalam akarnya. Tapi kalau misalkan untuk perkalian ini bisa ya, ini bisa berbeda. Oke, 3 akar 32 ya. Ini dikali ya. Nah, dikali. Maka kita kalikan dulu yang di luar akarnya, berarti 2 kali 3, lalu akarnya juga dikalikan. Akar 50 dikali akar 32 ya. 2 kali 3 adalah 6, akar 50 dikali akar 32 itu adalah 1600 ya. Maka akar dari 1600 itu adalah 40 ya. Jadi tinggal kita kalikan, 6 dikali 40 adalah 240. Atau misalkan nih satu lagi contohnya. Misalkan contohnya itu 3 akar 13 dikali 5 akar 3. Nah, bisa kita kalikan, berarti 3 akar 5 dikali akar 13 dikali akar 3 ya. Maka hasilnya 15 akar 39 ya, ini hasilnya. Jadi kalau untuk perkalian, bilangan yang di dalam akarnya itu boleh berbeda ya. Tapi kalau misalkan pangkatnya itu harus sama. Kan kalau misalkan penjumlahan dan pengurangan mah pangkatnya dan bilangan yang di dalam akarnya itu harus sama. Itulah yang membedakan pengurangan dan penjumlahan bentuk akar dan perkaliannya ya. Oke, itu adalah penjelasan dalam bentuk akar dan sifat-sifatnya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.